kita akan mencoba eksperimen tentang identifikasi senyawa asam, basa, dan garam. Pertama kita akan melakukan identifikasi menggunakan indikator alami. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, kita memerlukan lumpang dan alu, kemudian tabung reaksi untuk tempat larutan. Selanjutnya kita menggunakan pipet tetes, dan indikator alami yang kita gunakan adalah bisa menggunakan bunga mawar, kemudian bunga kembang sepatu, kunyit, dan bunga kertas. Nah, caranya untuk mendapatkan indikator ini adalah kita ambil ekstrak ya, ekstrak dari bunga kembang sepatu, kemudian ekstrak kunyit, dan juga ekstrak bunga kertas. Nah, selanjutnya untuk larutan yang kita tambahkan ada jeruk nipis, kemudian Yakult, kemudian kita menggunakan larutan cuka, kemudian ada deterjen, ya, kemudian pemutih pakaian, dan juga soda kue, ya. Untuk langkah-langkahnya kalian simak berikut ya. Nah, pertama kita akan mencampurkan larutan kunyit ya. Kita masukkan larutan kunyit ke dalam tabung reaksi ini. Selanjutnya kita tambahkan larutan asam. Nah, ini kalau dia kunyit dalam keadaan netral akan berwarna kuning ya, kuning agak tua. Kemudian kita akan masukkan larutan asam. Perbandingannya itu sama ya, berapa tetes untuk larutan kunyit itu sama dengan larutan asam. Kemudian kita aduk, maka akan terjadi perubahan warna. Yang tadi semula kuning tua akan menjadi kuning cerah. Sekarang kita lanjutkan lagi menggunakan larutan kunyit ya. Kemudian kita tambahkan dengan larutan deterjen. Ya, warnanya akan menjadi coklat tua. Ya, ini tadi perbandingan kalau dia larutan kunyit ditambahkan senyawa asam dan larutan kunyit ditambahkan senyawa deterjen. Yang asam akan berwarna kuning cerah dan yang basa akan berwarna coklat tua. Selanjutnya kita bisa mencoba menggunakan larutan bunga kembang sepatu ya. Kita bisa menggunakan larutan bunga kembang sepatu atau kita bisa menggunakan larutan bunga kertas. Ya, kita masukkan bunga kertas yang berwarna merah. Kemudian kita tambahkan lagi larutan asam, ya, jeruk nipis. Ini tadi kalau dalam keadaan netral warnanya berwarna kuning, berwarna merah ya, merah cerah ya. Nah, kita masukkan larutan yang asam. Nah, larutannya tadi akan berwarna lebih cerah ya dibandingkan ini ya, ini warna aslinya. Ketika masuk larutan asam dia akan berwarna merah cerah. Sekarang kita mau membandingkan larutan bunga kertas ini dengan menggunakan larutan basa ya. Kita masukkan kembali. Selanjutnya kita tambahkan larutan deterjen. Aduk, maka warna yang tadi merah cerah akan berubah menjadi coklat muda. Jadi ini perbandingannya kalau dia menggunakan asam ya yang sebelah kanan dan basa sebelah kiri. Nah, begitu cara untuk mengidentifikasi. Nah, yang terakhir kita bisa menggunakan bunga kembang sepatu ya. Caranya juga sama. Tambahkan larutan bunga kembang sepatu.
Kemudian kita tambahkan larutan jeruk nipis. Nah, ini warnanya putih ya, putih keunguan ya, cerah. Kemudian bagaimana kalau ditambahkan dengan larutan yang bersifat asam? Nah, dia akan berubah warna menjadi merah cerah. Ya, ini tadi warna kembang sepatu. Kemudian ketika dimasukkan asam jadi warnanya seperti ini, merah. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan deterjen. Ya, kita tambahkan. Hal yang sama kita lakukan. Kemudian kita tambahkan deterjen. Ya, lihat ya, akan terjadi perubahan warna menjadi warna hijau muda. Ini menandakan bahwa deterjen ini bersifat basah. Ya, jadi ini perbandingannya tadi. Ya, kalau dia menggunakan asam berwarna merah cerah, kalau menggunakan basah dia akan berwarna hijau muda. Nah, tadi kalau kita sudah mencampurkan larutan tadi, maka akan kelihatan ini ya. Larutan kunyit dalam keadaan asam, kemudian dalam keadaan basah, bunga kertas dalam keadaan asam, ini dalam keadaan basah, dan bunga kembang sepatu dalam keadaan asam dan juga dalam keadaan basah. Jadi kita bisa melihat, kalau indikator alami kita bisa melihat dari perubahan warnanya. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan indikator buatan ya. Untuk indikator buatan kita menggunakan kertas lakmus. Nah, ini adalah hal yang paling mudah ya. Lakmus itu ada dua, ada lakmus biru dan juga ada lakmus merah. Nah, jadi nanti kalau yang namanya asam, ketika lakmus biru berubah menjadi merah, maka larutan itu akan bersifat asam. Begitu juga kebalikannya, jika lakmus merah berubah menjadi biru, maka senyawa itu akan bersifat basah. Jika tidak terjadi perubahan, maka larutan itu akan bersifat garam ataupun netral. Nah, sekarang kita coba ya. Dari berbagai larutan yang sudah ada, ini adalah jeruk nipis. Maka kita akan masukkan kertas lakmus. Tidak terjadi perubahan warna, artinya lakmus merah tetap menjadi merah. Selanjutnya kita akan coba menggunakan lakmus biru. Ya, ini lakmus biru, kemudian kita celupkan. Nah, maka lakmus biru akan berubah menjadi merah. Ini menandakan bahwa jeruk nipis ini bersifat asam. Selanjutnya kita coba juga, ini adalah Yakult ya, minuman Yakult, minuman fermentasi. Kita masukkan lakmus merah, ya, dia akan tetap merah. Kemudian kita masukkan lakmus biru, kita celupkan, maka lakmus biru akan berubah menjadi merah. Ini menandakan bahwa Yakult bersifat asam. Selanjutnya kita coba larutan cuka ya. Nah, kita masukkan lakmus merah, maka lakmus merah akan tetap menjadi merah. Selanjutnya kita masukkan lakmus biru ya. Nah, lakmus biru akan berubah menjadi merah. Ini menandakan bahwa cuka juga bersifat asam. Sekarang kita pindah ke deterjen. Nah, ke deterjen kita akan masukkan lakmus merah. Kalau lakmus merah berubah menjadi biru, berarti deterjen ini bersifat basah ya. Kita masukkan, maka lakmus merah akan berubah menjadi biru. Ini menandakan bahwa deterjen bersifat asam. Sementara kalau kita masukkan lakmus biru, ya, dia akan tetap berwarna biru. Kemudian ini kita masukkan pemutih ya. Pemutih kita akan masukkan lakmus merah. Lakmus merah kita masukkan, maka lakmus merah akan berubah menjadi biru. Nah, berarti pemutih ini juga bersifat basah ya. Kalau kita masukkan lakmus biru, nah, dia akan tetap biru. Nanti lama-kelamaan pemutih ini mengubah warna lakmus menjadi warna putih ya, sesuai dengan fungsinya adalah pemutih pakaian. Kemudian selanjutnya kita coba larutan soda kue ya. Soda kue ini adalah larutan untuk makanan ya. Kita akan mencoba lakmus biru ya, lakmus merah ya. Kita celupkan. Nah,
lama-lama ini akan berubah menjadi biru karena soda kue ini tidak termasuk basa kuat ya. Kemudian ketika kita masukkan lakmus biru, nah, dia akan tetap menjadi biru. Ini menandakan bahwa soda kue ini bersifat basah ya. Selanjutnya kita akan mencoba larutan gula ya. Larutan gula ini dia biasanya bersifat netral. Kita akan coba masukkan lakmus biru ya. Dia akan tetap berwarna biru. Kemudian kita akan masukkan lakmus merah. Dia akan tetap berwarna merah. Begitu juga nanti dengan gula ya. Nah, gula pun kalau dimasukkan lakmus merah dan biru, dia akan tetap warnanya. Jadi itulah cara yang digunakan untuk mengidentifikasi kertas identifikasi asam basa menggunakan kertas lakmus. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.